Stop shooting! Craig. Hihihihihi. Au, au. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House, sebuah film horor dari tahun 2014 berjudul It Follows, yang secara gambaran besarnya akan menceritakan tentang suatu kutukan yang bisa dipindahkan dengan cara melakukan pengenceritan dengan seseorang, sehingga kutukannya bisa pindah ke orang tersebut. Dan karena besok sore saya harus pergi ke Buenos Aires untuk pertemuan penting dengan Emiliano Martinez, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan Jackie Trot. Jackie Trot. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari dari sesuatu yang mengejarnya, entah jurig atau kerut. Tapi si wanita yang ketakutan pun langsung mengendarai mobil dan pergi ke pesisir pantai. Lantas dia menelepon ayahnya dan meminta maaf tentang sesuatu yang saat pagi harinya si wanita sudah tewas secara mengenaskan dengan kaki patah yang jelas berpotensi dolar kuning. Kisah sendiri akan berfokus pada seorang mahasiswi bernama Jay. Ini orangnya, dan mari saya perkenalkan dengan teman-teman satu kontrakannya. Ada Paul si lugu, Yara yang pakai kacamata, dan Kelly si blonde tidak pakai milep. Mereka bertiga merupakan sahabat kecil Jay yang sekarang memilih untuk tinggal bersama, di mana Paul sendiri diam-diam menyukai Jay sejak lama, tetapi karena takut merusak kelompok persahabatan ini, maka Paul memilih untuk diam daripada cinta tapi tidak damai. It's the only way. Strong enough charge. Hey, Jay. No alternative. Hey, Paul. Jay sendiri sudah memiliki seorang pujaan hati bernama Hugh, tidak pakai Jackman. Ini bebangusnya, Jay sebenarnya baru mengenal Hugh, tetapi karena dia cukup baik dan perhatian, akhirnya Jay pun luluh dan mau diajak untuk nonton. Sesaat sebelum film bioskopnya diputar, kita akan melihat suatu kejanggalan yang diperlihatkan oleh Hugh ketika dirinya menunjuk seorang perempuan berbaju kuning di pintu masuk, di mana Jay yang tidak melihat siapa-siapa pun mempertanyakan, apakah kau sedang mempermainkanku? Dan entah kenapa tiba-tiba Hugh mengajak Jay beranjak dari sana dan pergi ke tempat sepi tepat di samping gedung kosong tak berpenghuni. Said you saw a girl with a yellow dress. Is that someone that you knew? Di situ mereka melakukan pengencerotan yang membuat mobilnya bergoyang, dan setelah aktivitas itu selesai, Hugh pun sekonyong-konyong membius Jay dan mengikatnya di kursi tepat di dalam gedung kosong tersebut. Jay? Sesaat kita akan menyangka jika si Jay ini mungkin adalah seorang psikopat, tetapi ternyata itu salah. Karena faktanya, Hugh sedang memindahkan kutukannya kepada si Jay dengan metode hubungan badan yang sekilas memang tak masuk di akal. It can look like anyone. Somebody gave it to me. And I passed it to you. Kutukan itu sendiri berupa teror yang membuat Hugh menjadi tidak tenang karena selalu diikuti oleh sosok misterius semacam jurig alias hantu yang pastinya tak kasat mata. Dan entah bagaimana asal-usulnya kutukan itu bisa dipindahkan dengan metode nikmat tersebut, kita belum tahu. Tapi alasan Hugh mengikat Jay adalah untuk menguji seberapa jauh kutukan itu berhasil dipindahkan kepadanya. I see it. Dan saat Jay melihat apa yang dilihat olehnya, Hugh pun baru yakin 100% jika pemindahannya berhasil. Lantas dia pun membawa Jay kembali ke mobil dan menurunkannya tepat di depan tempat tinggalnya. Saat polisi tiba, mereka pun meminta informasi kepada Jay tentang siapa Hugh, di mana dia tinggal. Tapi setelah diperiksa di data sensus penduduk, nama Hugh dinyatakan tak pernah terdaftar, sehingga bisa dipastikan bahwa dia memakai nama samaran supaya tidak bisa dilacak oleh siapapun. He used a fake name to rent a house in the city.
Police search the place, thank you. Beberapa hari kemudian, setelah Jay sedikit pulih dan merasa siap untuk kembali beraktivitas, dia pun terlihat sudah berada di kelasnya mengikuti perkuliahan. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang nenek-nenek berjalan ke arahnya. Lantas Jay pun segera keluar kelas dan menghindari kejaran si nenek yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali si Jay seorang. Hello? Hello? Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Jay tidak bisa bobo karena masih kepikiran tentang apa yang tadi dilihatnya, dia pun menghampiri Paul dan menemaninya menonton TV. Tapi tiba-tiba, I got one too. What the fuck? Go look. ya, ada seseorang yang telah memecahkan kaca jendela kontrakan mereka. Tetapi setelah Paul periksa, tidak ada siapapun di luar, begitupun di dalam rumah. Lantas Jay pun masuk ke kamarnya yang di situ sudah ada sesosok hantu yang tidak memakai busana atas. Sehingga editor IQ7 pasti bingung antara masukin klipnya atau jangan ya, gak dimasukin sayang, dimasukin gak dapet AdSense. Aduh. Jay pun pergi ke ruangan lain, lantas disusulah dia oleh Paul dan Kelly. Namun tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya yang setelah dibuka ternyata itu hanyalah Ciara yang terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Tapi tiba-tiba, yang menarik adalah Jay justru lari ke tempat sepi yang tidak ada siapapun di sana. Yang kalau saya jadi dia, saya nih misalnya jadi dia, akan pergi ke tempat rame, Alfamart kek, clubbing kek, orang lagi nongkrong kek, asalkan jangan sepi dan gelap aja gitu doang. Kan udah tahu ada sosok yang mengikutinya. Entahlah apa yang ada di pikiran si Jay ini. Tak lama setelah Paul dan kawan-kawan datang, muncullah seorang pemuda yang merupakan teman kuliahnya sekaligus anak tetangga depan rumahnya bernama Greg. Ini pematuknya. Greg pun memberikan solusi dengan mencari tempat tinggal si Hugh yang dengan informasi dari beberapa teman berandalannya, mereka pun berkeliling mencari alamat rumah tersebut yang ternyata berada di sebuah kompleks sepi tak berpenghuni. Setelah memeriksa seisi rumah, didapatkanlah satu petunjuk berupa foto Hugh saat masih sekolah SMA dengan mengenakan jaket sekolahnya, yang lantas mereka pun pergi ke sekolah tersebut dan berhasil mendapatkan alamat asli orang tuanya. Singkatnya, mereka pun berhasil menemukan Hugh dan mencoba untuk menanyakan baik-baik tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lantas Hugh pun menceritakan semuanya, termasuk kronologi saat dirinya mendapatkan kutukan tersebut, yang ternyata Hugh sendiri pun menjadi korban dari seorang wanita yang baru ditemuinya di sebuah bar, yang manakala itu mereka melakukan cinta satu malam yang tentu saja diakhiri dengan pengenceritan. I can still see it. It's not done with me either. I met a girl at a bar. It was one night stand. I don't even remember her name. Alhasil, setelah itu dia pun mengalami teror yang sama seperti yang dialami oleh Jay semalam. Dan dengan beberapa informasi yang telah Hugh kumpulkan, dia pun berhasil menemukan cara memindahkan kutukan tersebut, yakni dengan melakukan aktivitas itu lagi dengan orang lain. Yang dalam kasus ini, Jay lah orangnya. Like I told you, all you can do is pass it along to someone else. In real life, I swear to you, this is just a fucked up game. Sampai sini terkuaklah fakta bahwa ternyata wanita yang kita lihat tadi di awal film adalah salah satu orang yang terkena kutukan tersebut, termasuk wanita yang telah Hugh gagahi. Tetapi karena dia meninggal, maka kutukannya tersebut harus kembali ke orang sebelumnya alias si Hugh, sehingga Jay ini minta untuk selalu waspada karena jika Jay mati, tentu kutukan itu akan kembali lagi kepadanya. It was her. It gets me. It goes straight down the line whoever started it. Dan solusi atas masalah ini adalah Jay hanya perlu berhubungan ranjang dengan orang lain yang pastinya seorang pria, supaya kutukan ini hilang darinya dan pindah ke orang baru tersebut. Dan untuk wanita si cantik, Jay tidak sulit menemukan seorang laki-laki yang mau melakukan itu dengannya, termasuk si John. Decide if you want to give it to someone else. Have you thought about what he said? Setelah mendapatkan informasi dari Hugh, mereka berlima pun memutuskan untuk pergi ke villa di pinggir pantai dengan tujuan untuk liburan sejenak, berharap bisa mengurangi stres yang dialami oleh si Jay.
Saat mereka sedang bersantai di pantai, kita akan melihat sesosok perempuan di kejauhan yang berjalan ke arah Jay, dan syukurlah kali ini hantunya agak tertutup meskipun hanya pakai tank top dan hot pants. Hantu kali ini pun berhasil memegang rambut si Jay dan berniat untuk menjambaknya, di mana momen tersebut berhasil terlihat oleh si Kelly dan teman-teman, yang akhirnya mereka baru percaya 100% jika sosok hantu yang diceritakan oleh Hugh memang benar adanya. Mereka pun bersembunyi di dalam gubuk, di mana di situ Jay langsung mengeluarkan sepucuk pistol yang sebelumnya diberikan oleh Greg untuk jaga-jaga, dan betapa terkejutnya saya saat baru mengetahui jika hantu di luar negeri ternyata mempan untuk ditembak dan sempat berdarah meski bisa bangkit lagi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hantu di kita yang setahu saya mereka-mereka yang ada di sini sudah bisa terbang, hilang, melayang, berambut panjang, mengambil uang, bahkan sudah tak mempan dengan bacaan. Setelah berhasil mengunci pintu dan sudah merasa aman di dalam sana, si hantu ternyata tak pantang menyerah dengan menghancurkan dinding kayu, dan tiba-tiba ya, Jay yang ketakutan pun langsung kepanikan sampai-sampai melakukan tindakan bodoh dengan mengendarai mobil dan meninggalkan teman-temannya di sana. Meski akhirnya Jay harus tikusru ke kebun jagung karena kagok dengan mobil yang sedang parkir. Dan inilah contoh nyata dari sebuah peribahasa, cilaka kupulah sorangan, yang artinya dirugikan oleh tindakan diri sendiri. Akibat insiden itu, Jay pun harus dirawat di rumah sakit dan dijaga oleh Greg dan Paul yang selalu setia menemaninya. Saat itulah Greg mulai merasakan kasihan melihat Jay yang sepertinya sudah sangat menderita sekali dengan kutukannya, dan dengan alasan itulah Greg pun mulai mendekati Jay dan melakukan itu dengannya tepat di atas ranjang rumah sakit, berharap kutukannya pindah kepada si Greg. Alasan lain yang mendasari Greg mau menolongnya adalah karena selain bisa mencicipi Jay, Greg juga dikenal memiliki banyak sekali teman wanita, sehingga hal itu memudahkan dia untuk bisa tidur dengan salah satu wanita kalau kutukan tersebut jadi pindah kepadanya. Namun setelah 3 hari berlalu, Greg ternyata tidak melihat satupun hantu ataupun sesuatu yang menganehkan, sehingga mereka berdua menganggap jika kutukan tersebut sudah hilang dengan sendirinya. You seen it? Nothing. Tapi ternyata saat Jay sudah kembali ke rumah, dia pun melihat seorang pria gondrong berbaju putih mirip sekali dengan Jay, di mana dia memecahkan kaca yang sontak hal itu membuat Jay harus bertindak. Di situ Jay melihat seorang tante-tante berpiyama yang mengutuk pintu kamar Greg. Tentu saja Jay teriak supaya Greg tidak membukakan pintunya, tapi ternyata ya, Greg pun langsung tewas oleh si hantu milap tersebut, yang dengan kata lain, kutukan itu otomatis akan kembali ke orang sebelumnya, yakni Jay sendiri, sehingga dia memutuskan untuk pergi sejauh mungkin, yang lagi-lagi si Jay ini bertindak tidak masuk akal dengan malah pergi ke hutan pinggir pantai yang kita tahu tidak ada orang lain, sepi sendiri, gelap lagi. Coba pikir, Anda kalau takut milih kabur kemana? Ke dalam hutan atau konser BTS? Ya hajatan, atuh jelas banyak orang berkerumun, aman, banyak makanan lagi. Wow! Esok paginya Jay pun memutuskan untuk ancelup ke laut setelah melihat 3 pria yang sedang santai di atas speedboat, di mana Jay sempat berpikir untuk melakukan itu kepada mereka bertiga, entah bersamaan atau satu-satu, sehingga kutukannya bisa pindah gitu ke salah satu dari mereka teh. Tapi setelah dipikir lagi, Jay tidak sanggup jika harus meladeni mereka semua. Lantas dia pun memilih untuk pulang kembali ke kantor ke kontrakannya. Cak, anjing. Setibanya di sana, Paul pun mengeluhkan tentang kenapa Jay lebih memilih Greg daripada sahabat dekatnya sendiri. Padahal jika Jay memintanya, Paul juga bersedia untuk menolongnya, bahkan sudah sejak lama ingin menolongnya. It's gonna be here sooner or later. I could... No.
Tak bisa terus begini, Kelly, Yara, dan Paul pun berinisiatif untuk menghentikan kutukannya dengan cara menjebak dan membunuh sosok yang mengikuti itu, yang sebenarnya kurang tepat jika disebut hantu. Kalau hantu kan konsep dasarnya tidak bisa dilukai dan disentuh, apalagi dibunuh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang mengikuti Jay adalah makhluk semi hantu yang tidak bisa dilihat tapi masih bisa untuk dibunuh. Berlokasi di kolam renang milik universitas, mereka pun akan mencoba menjebak si sesuatu itu dengan cara menyetrumnya di dalam air dengan Jay sendiri sebagai umpannya. Namun belum juga mereka siap, si sesuatu itu pun muncul dengan melemparkan beberapa barang ke arah Jay. Bahkan saat akan hanyut dari dalam air, Jay pun sempat ditarik ke bawah, tapi beruntung berhasil diselamatkan oleh si Paul yang langsung menembaknya. Do you see it? Is it still down there? Pada akhirnya Jay pun mengiyakan permintaan Paul, yakni menolongnya. Yang jelas saja Paul pasti sangat senang sekali menolong Jay. Bahkan saya sendiri pun siap kalau diminta untuk menolong mah. Urusan tolong menolong mah. Nih John, panggil saja kalau butuh sesuatu. Dan ending dari film ini pun diakhiri dengan berjalannya mereka berdua sambil bergandengan tangan dengan si sesuatu yang sedang mengikuti mereka dari kejauhan. Sehingga selain endingnya menggantung, kita pun akan dibuat penuh rasa penasaran dan pertanyaan tentang bagaimana awal kutukan ini bisa terjadi. Tamat, ending yang teramat sangat membagongkan. Menurut riset tim IQ 7, film ini adalah film dengan plot cerita yang multi-interpretasi yang intinya membebaskan penonton untuk menafsirkan sendiri tentang segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi untuk saya sendiri sudah memiliki pandangan tersendiri mengenai film ini karena berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari Badan Antariksa Nasional yang memang masih satu perusahaan dengan IQ 7 Corporation. Ada satu teori tentang isu sosial yang dikemas dalam film ini, yaitu tentang pergaulan bebas yang menjurus ke arah situ, bahwa kata it yang ada di dalam film ini adalah perlambangan dari penyakit menular yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Pasti sudah paham lah. Yang dengan kata lain, film ini adalah sebuah kemasan cerita yang menggambarkan situasi dan resiko kematian ketika seseorang sudah masuk dalam lingkaran pergaulan bebas. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah anak soleh. Itu. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, komunitas obat pencahar. Cuau, 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 cuan, bagus. Wis lah, aku orang gede mas. Aku, ngesu mas lah. Apa itu? Aduh, wedi lah. Aku wis lah, nang kene bae lah. Wis ya, aku Arab apa ya? Saya bisa bahasa Jawa sebenarnya dikit-dikit bro. Saya pernah ke Jawa di Purwokerto 1 tahun dulu. Jadi agak sedikit bisa. Saya mirip kan bahasa Jawa saya kan. Saya memang orang Sunda tapi tahulah sangat menghargai gitu bahasa-bahasa, mencintai budaya dan bahasa Indonesia. Wih, ojo ngesu. Aku nang arep ngopi dhisit lah ya. Nang ngisor. Aku iki apa sih lah? Ora ketek anjing ketek anjing. Wis yo. Atur suwun yo karo kabeh nyong kencot. Ya, kencot nyong kencot arep turu dhisit yo. Kok turu dhisit anjing, kok turu sih? Turu mati tidur atuh ya. Aku arep mangan dhisit yo. Wis. Tekan deni sehat-sehat yo untuk kabehan. Dan selalu sukses yo. Siap, mantap.